Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini bertujuan untuk memenuhi nilai tugas grup project mata kuliah sistem operasi. Di sini kami akan menjelaskan tentang deadlock. Nama saya Dayan Milani Putria. Di sini kami akan menjelaskan tentang deadlock. Apa sih itu deadlock? Deadlock adalah suatu kondisi dalam sistem komputer, terutama dalam sistem operasi atau sistem berbasis multiproses, di mana dua atau lebih proses atau thread saling menunggu satu sama lain untuk melepaskan sumber daya yang dibutuhkan, dan akibatnya mereka tidak dapat melanjutkan eksekusi. Deadlock menyebabkan proses tersebut terjebak, tidak dapat berjalan lebih lanjut, dan tidak ada proses yang dapat menyelesaikan tugasnya. Deadlock pertama kali dikenal dalam konteks sistem operasi dan pemrograman paralel sebagai masalah yang menghalangi kelancaran eksekusi program atau tugas-tugas dalam sistem multiproses atau multi-thread. Deadlock muncul dalam sistem yang memiliki karakteristik tertentu, terutama ketika ada banyak proses yang bekerja secara bersamaan atau paralel dan bersaing untuk menggunakan sumber daya yang terbatas. Dalam sistem komputer yang kompleks, deadlock dapat menjadi masalah serius yang mempengaruhi kinerja dan stabilitas aplikasi atau seluruh sistem. Saya, Viola Adelia Novita, akan menjelaskan tentang istilah penting dalam deadlock. Ada 8 istilah penting dalam deadlock. Yang pertama ada safe state, yaitu keadaan sistem di mana deadlock dapat dihindari. 2. Unsafe state, yaitu keadaan sistem yang berpotensi mengarah pada deadlock. 3. Deadlock detection, yaitu metode untuk mendeteksi apakah deadlock telah terjadi. 4. Banker algorithm, yaitu algoritma yang digunakan untuk menghindari deadlock dengan memeriksa alokasi sumber daya secara dinamis. 5. Resource allocation graph atau RRG, yaitu diagram alokasi dan permintaan sumber daya. 6. Deadlock prevention, yaitu mencegah terjadinya kondisi penyebab deadlock. 7. Deadlock avoidance, yaitu pendekatan untuk memastikan sistem tidak masuk ke keadaan tidak aman atau unsafe. Dan yang terakhir ada deadlock detection and recovery, yaitu mendeteksi dan memulihkan deadlock. Ini adalah dasar memahami dan mengelola deadlock di sistem operasi. Perkenalkan, nama saya Marisa. Di sini saya akan menjelaskan contoh ilustrasi deadlock. Saya akan menjelaskan tentang contoh ilustrasi deadlock. Di gambar ini dijelaskan ada P1, P2, dan R1, R2. Penjelasan situasi, dua proses dan dua sumber. Kita memiliki dua proses, P1 dan P2, dan dua sumber daya R1 dan R2. Sumber daya ini tidak dapat digunakan bersama-sama, sehingga hanya satu proses yang dapat mengakses pada satu waktu. Penjelasan berikutnya, proses P1 mengunci R1. Proses P1 mendapatkan akses ke sumber daya R1 dan menguncinya. Sementara itu, P2 ingin mengakses R1 tetapi tidak bisa karena R1 sedang digunakan oleh P1. Proses P2 mengunci R2 sementara menunggu R1. Proses P2 mendapatkan akses ke R2 dan menguncinya. P1 juga membutuhkan R2 untuk menyelesaikan tugasnya, tetapi tidak bisa karena R2 sudah dikunci oleh P2. Selanjutnya, terjadi deadlock. P1 tidak dapat melanjutkan karena membutuhkan R2 yang dikunci oleh P2.
P2 tidak dapat melanjutkan karena membutuhkan R1 yang dikunci oleh P1. Kedua proses saling menunggu tanpa akhir sehingga terjadi deadlock. Saya Desana Putri dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang penyebab deadlock dan cara mengatasi deadlock. Pertama, saya akan menjelaskan penyebab deadlock. Ada 4 kondisi yang dapat mengakibatkan deadlock, yaitu pertama, mutual eksklusif. Mutual eksklusif adalah suatu cara yang menjamin jika ada suatu proses yang menggunakan variabel atau berkas yang sama digunakan juga oleh proses lain, maka proses lain akan dikeluarkan dari pekerjaan yang sama. Yang kedua ada hold and wait. Hold and wait adalah proses yang sedang memakai sumber daya. Sumber daya boleh meminta sumber daya lagi, maksudnya menunggu hingga benar-benar sumber daya yang diminta tidak dipakai oleh proses lain. Hal ini dapat menyebabkan kelaparan sumber daya, sebab dapat saja sebuah proses tidak mendapat sumber daya dalam waktu yang lama. Yang ketiga ada no preemption. No preemption adalah sumber daya yang ada pada sebuah proses tidak boleh diambil begitu saja oleh proses lainnya. Dan yang keempat ada circular wait. Kondisi seperti rantai, yaitu proses membutuhkan sumber daya yang dipegang oleh proses berikutnya. Kemudian ada cara mengatasi deadlock. Cara mengatasi deadlock adalah dengan mematikan software yang sedang berjalan yang tidak terlalu dibutuhkan. Yang pertama di Windows, dengan menggunakan Task Manager dan Ntex aplikasi atau sistem yang tidak digunakan yang menggunakan banyak sumber daya. Kalau di Linux ada dengan menggunakan terminal dan memilih untuk sistem. Baik, di sini saya akan menjelaskan cara menangani deadlock di Windows, yaitu dengan cara mengentes aplikasi yang tidak digunakan menggunakan Task Manager. Untuk memunculkan Task Manager, kita bisa tekan Ctrl Alt Delete, kemudian pilih Task Manager, dan akan muncul tampilan seperti ini. Dan pilih salah satu aplikasi yang sedang kita tidak gunakan, contohnya Firefox, Ntex, dan Firefox termatikan. Selain menggunakan Ctrl Alt Delete, kita juga bisa memunculkan Task Manager dengan cara itu di bawah sini, klik kanan ke Task Manager, dan akan muncul Task Manager untuk lebih mudahnya. Begitu cara mengatasi deadlock salah satu cara mengatasi deadlock di Windows. Terima kasih.